Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam siaran online, di dalam persekutuan doa pagi. Kami mengharapkan Bapak Ibu tetap setia untuk terus mengikuti persekutuan doa pagi ini. Karena dengan kesetiaan, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan diperbaharui dan diperkaya oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memulainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini di mana kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami saat ini ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, merenungkan dan akan melakukan di dalam kehidupannya. Tolong Bapak Engkau berkati seluruh peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami pun dapat mendengarkan dengan seksama, dengan fokus, dengan pikiran yang terpusat kepada firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah tuntunan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu berguna untuk kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat betul-betul untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Bapak, Engkau berkati juga untuk situasi dan kondisi di rumah kami, agar kami pun dapat betul-betul mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan, belajar dari firman Tuhan. Saya mengambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-12 hingga ke-15. Dengan memberi judul atau tema saya adalah memberikan orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati hari baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Itu pembacaan dari Mazmur 34 ayat yang ke-12 hingga ke-15. Nah, Bapak Ibu, namanya orang yang berkenan ya. Misalnya saja suatu saat kita diundang oleh gubernur atau oleh presiden karena kita mendapatkan suatu prestasi. Nah, tentunya kita akan siap-siap. Tentunya kita akan mencoba merias diri atau mencoba untuk supaya tampil dengan baik ya, menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Entah itu cara berpakaian, cara bersepatu, ataupun cara kita untuk sopan santun, atau kita memakai apa ya. Jadi segala sesuatu harus disiapkan karena kita akan bertemu dengan orang pejabat atau seorang yang terhormat. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan
Tuhan kita, pencipta kita, supaya kita berkenan. Ya, kita menyiapkan segala sesuatu supaya kita berkenan. Kalau kita mau bertemu dengan pejabat atau presiden, kita akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin bahkan sampai kita tidak bisa tidur berhari-hari karena kita mikir apa yang akan kita omongkan, apa yang kita bicarakan dengan presiden. Atau bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana cara saya sisiran, atau bagaimana saya bersepatu atau berkosmetik. Ya, semuanya harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kita ketika ketemu dengan presiden kita berkenan. Presiden berkenan akan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 34 ini adalah Mazmur dari Daud. Ya, Daud pada waktu itu, latar belakang Mazmur ini ketika Daud itu dikejar-kejar oleh musuh. Ya, dia dikejar-kejar oleh Raja Abimelek sampai dia berpura-pura gila karena untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, di dalam dia dikejar-kejar, dia merenungkan firman Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dan dia mengajarkan kita beberapa hal yang bisa kita petik, bisa kita ambil hikmatnya. Yang pertama, Daud mengatakan takut akan Tuhan. Dia mengajarkan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita merasa takut di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang takut, mungkin takut miskin. Banyak orang yang takut, mungkin dia takut karena ada preman, ya, atau orang yang jahat, ya. Banyak. Atau mungkin kita takut, misalnya saja kita takut dengan polisi. Ya, mungkin karena kita melakukan kesalahan kita takut dengan polisi. Atau mungkin kita takut dengan peraturan karena kita melakukan kesalahan, misalnya melanggar lalu lintas. Kita takut, ya. Nah, kita takut kalau misalnya kita melanggar lampu lalu lintas, ya. Nah, kita juga kadang-kadang kita takut dengan setan, ya. Misalnya di suatu rumah yang kuno, ya, terus kemudian sudah lama tidak berpenghuni, ya, kita merasakan merinding, ya, kita takut, ya. Nah, Daud mengajarkan kepada kita bukan takut atas semua yang tadi saya sebutkan, bukan takut miskin, polisi, ya, takut peraturan, takut apapun ataupun sekalipun setan. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita hanya satu, takutlah akan Allahmu, takutlah akan Tuhan. Ya. Kenapa Daud mengajarkan supaya kita takut akan Tuhan? Alasannya yang pasti karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang memberi kita kehidupan. Tuhanlah yang penguasa langit dan bumi. Bahkan kalau dikatakan, ya, di dalam Alkitab juga, setan dan iblis pun takluk kepada Allah. Ya, karena tahu bahwa Allah itu adalah penguasa bumi. Tidak ada Allah-Allah lain selain Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah, kita takut kepada Allah, bukan karena kita takut akan apapun, bukan seperti ketakutan yang sangat, ya. Nah, kita takut mungkin bukan seperti ketika zaman Perjanjian Lama, ketika orang Yahudi takut bertemu Allah. Ya, orang Yahudi takut bertemu Allah, ketika dia melihat Allah, dia pasti langsung mati. Makanya orang Yahudi itu takut akan Allah. Nah, kita pun bukan takut seperti itu, Bapak Ibu. Kita takut karena kita menghormati Allah kita. Kita takut untuk berbuat dosa karena kita takut akan Allah. Kita takut berbuat kesalahan karena takut akan Allah. Supaya kita berkenan kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takut untuk berbuat dosa, ya. Jadi kita harus menjauhi kesalahan, menjauhi dosa-dosa. Nah, makanya setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita lakukan, haruslah kita berpikir, haruslah kita mengingat bahwa Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi takutlah kita untuk bertindak.
jangan sampai kita berbuat dosa, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua dari firman ini, Daud mengajarkan supaya kita menjaga lidah. Ya, seringkali orang harus menjaga lidah. Nah, di dalam pepatah Tiongkok kuno, saya mengutip pepatah Tiongkok kuno mengatakan bahwa bencana keluar dari mulut, penyakit masuk melalui mulut. Siapa yang mulutnya tidak beres, seumur hidup dalam bahaya. Ya, dari mulut kita bisa berdosa. Dari mulut kita bisa keluar fitnah. Dari mulut kita bisa keluar gosip. Dari mulut kita bisa keluar kebohongan-kebohongan, menjadi saksi dusta, menghina orang, membuli orang, berkata kasar, berkata saru, menyinggung orang lain. Ya, satu mulut bisa menghancurkan suatu negara. Tetapi satu mulut juga bisa membangun suatu negara. Ya, namanya mulut atau lidah. Itu adalah sesuatu yang kecil tetapi sangat penting. Nah, Bapak Ibu, Daud mengajarkan ini supaya kita bisa menjaga lidah. Ya, dari bencana itu bisa keluar dari mulut kita. Ya, peperangan bisa muncul dari mulut kita. Perang dunia bisa muncul dari mulut seorang presiden. Ataupun penyakit itu bisa muncul ketika kita makan macam-macam dari mulut kita. Ya, kalau kita banyak makan gula, ya, akan menderita diabetes, penyakit gula. Kalau makan terlalu banyak asin, akan hipertensi. Kalau makan terlalu banyak jeroan, ya kolesterol. Ya, jadi semua penyakit itu berasal dari mulut. Kalau kita tidak menjaga mulut kita, tidak menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, penyakit akan kita akan mengalami berbagai macam penyakit. Nah, Bapak Ibu, nah selain itu kita harus menjaga lidah kita. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Kita harus berpikir dahulu sebelum berkata. Kita harus merenungkan dulu sebelum kita bersikap. Kita harus berpikir lebih dalam sebelum kita menghakimi orang lain. Sebelum kita berkata apa, kita harus berdiam diri, berdoa, ya, sebelum kita bersikap atau bertindak apapun. Itulah menjaga lidah. Ya, jadi lidah sangat penting untuk kehidupan kita. Lidah sangat menentukan juga kehidupan kita. Lidah sangat penting apakah kita juga berkenan kepada Tuhan. Kalau kita setiap hari berkata kasar, kalau setiap hari kita menghina orang lain, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menjaga mulutnya sedemikian rupa. Menjaga supaya mulut ini tidak berbuat dosa. Hal yang ketiga daripada ketika Daud mengajarkan kepada kita adalah jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, carilah perdamaian. Ya. Jauhi yang jahat. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mempunyai lingkungan, seringkali kita mempunyai komunitas. Nah, kadang-kadang ada juga komunitas yang memang betul-betul orang-orang yang lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang jahat. Nah, kita harus menjaga, bukan kita tidak boleh bergaul terlalu erat ya, kita tidak boleh bergaul terlalu erat. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Karena itu akan mengajarkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat, berdosa, dan keliru. Ya, melanggar norma-norma daripada masyarakat, norma hukum, norma adat. Nah, makanya jauhilah yang jahat, pergaulah yang benar, dan punya komunitas yang baik. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Lakukan yang baik. Apa yang dilakukan, yang melakukan yang baik antara lain adalah suka menolong, suka membantu orang, mempunyai sikap yang empati, mempunyai sikap simpati, memberi semangat, memberi motivasi, memberi penghiburan. Itu adalah melakukan hal-hal yang baik. Kemudian carilah perdamaian. Nah, Bapak Ibu, baru-baru ini Presiden Jokowi pergi ke Ukraina,
pergi ke Rusia. Apa yang dilakukan? Itu mencari perdamaian antara perang antara Ukraina dan Rusia. Sangat sulit Bapak Ibu untuk mendamaikan kedua negara ini. Mereka saling berperang satu sama lain, saling menghancurkan. Terutama Rusia menghancurkan Ukraina. Ya. Presiden Jokowi sudah membujuk kedua orang ini supaya menghentikan peperangan dan ingin menciptakan perdamaian. Tapi hasilnya kita belum tahu. Sebelum Presiden Jokowi juga banyak orang yang sudah melakukan. Lembaga PBB, Uni Eropa ataupun siapapun sudah mencoba untuk melakukan perdamaian. Tetapi hasilnya nihil. Hasilnya belum ketahuan. Nah, Bapak Ibu, membuat orang lain bertengkar itu gampang. Membuat orang lain susah itu gampang. Membuat orang salah paham itu gampang. Membuat orang saling mempertahankan diri sendiri, saling mementingkan sendiri, itu gampang. Tetapi susah untuk menjaga perdamaian. Susah untuk membalikkan tangannya. Orang sudah memfitnah, orang sudah mengatakan kebohongan, tetapi sulit untuk menebus, sulit untuk membalikkan keadaan supaya menciptakan perdamaian. Karena itu, sebelum kita bertindak, marilah kita carilah perdamaian, bukan cari pertengkaran. Menjaga sikap kita, menjaga tingkah laku kita supaya tidak terjadi salah paham. Nah, Bapak Ibu, itu adalah yang Daud katakan ketika orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ada 3 hal. Tadi yang pertama adalah takut Tuhan, menjaga lidah, dan mencari perdamaian dan menjauhi yang jahat. Itu adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah 3 hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bisa kita lakukan di dalam setiap tingkah laku kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu kudus. Dia ingin kita pun kudus. Ya. Tuhan ingin kita supaya kita menghormati Tuhan. Seperti 10 perintah yang pertama, hormatilah Tuhan Allahmu. Karena itulah terpancar kehidupan. Karena dari situlah kita terpanjang umur ada di tangan. Nah, Bapak Ibu, jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah ketiga hal ini. Daud sudah menjadi raja. Daud sudah jatuh di dalam dosa dan bertobat, tetapi dia tetap setia dan tidak melupakan Tuhan. Seumur hidupnya dia adalah raja yang setia. Karena itu Tuhan sangat sayang kepada Daud. Nah, kita pun harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan menguatkan kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat kami cerna dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami pun dapat takut akan Tuhan, menjaga lidah kami, menjauhi yang jahat dan mencari perdamaian. Itu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau mengampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan. Seringkali kami merasakan kami sombong, seringkali kami merasakan kami meminta yang bukan-bukan kepada Engkau. Seringkali kami tidak bisa menguasai hawa nafsu kami, diri kami sendiri, dan seringkali kami jatuh di dalam dosa. Tetapi kami percaya dan kami pun akan terus untuk senantiasa introspeksi diri, untuk terus untuk mengaku ketika kami salah, dan untuk berbuat baik
kepada sesama kami, dan terutama kepada Engkau Tuhan, supaya kami tetap menghormati Engkau dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, saat ini kami tetap berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati Presiden Joko Widodo beserta para pembantunya dari pusat hingga daerah. Berkati seluruh program pemerintah agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau berkati juga di dalam masa-masa pandemi ini, dan biarlah pandemi ini pun dapat segera berakhir, dan biarlah Engkau terus berikan kesehatan kepada kami agar semuanya dapat tetap sehat, dapat menjaga kesehatan dengan baik. Berkati juga untuk anak-anak sekolah yang saat ini sedang liburan, berkati agar mereka pun dapat mengisi liburan dengan baik. Engkau berkati juga untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah mereka pun dapat mencari pekerjaan yang cocok. Berkati juga untuk mereka yang sedang sakit dan lemah tubuh, biarlah Engkau berikan kesehatan kepada mereka melalui obat-obatan ataupun dokter yang merawat. Engkau juga berkati keluarga kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan rezeki yang cukup, sehingga kami pun dapat hidup layak dan hidup damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati untuk para pendeta kami, Pendeta Adonisius Pekana beserta keluarga, Pendeta Emeritus Yulina Purwanti, dan biarlah Engkau berkati mereka semua, berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah mereka pun dapat melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati ketika kami akan kembali melakukan aktivitas, biarlah kami pun dapat melakukan aktivitas dengan baik dan terus takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat dan menjaga lidah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita pun dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.